Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa melaksanakan perkuliahan lanjutan mata kuliah penulisan karya ilmiah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai metode penelitian. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai latar belakang, ya, teori, kerangka pikir, penelitian terdahulu dan teori. Sebelumnya kita membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Baik, sebelum kita melanjutkan perkuliahan ini, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini mendapatkan keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Baik. Ada dua materi yang akan coba kita bahas pagi ini. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana kita menentukan metode penelitian kuantitatif berdasarkan latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah penelitian. Yang kedua, bagaimana kita menentukan pendekatan penelitian kualitatif ya, berdasarkan latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah penelitian. Ini yang kedua itu bukan kuantitatif ya, kualitatif. Ada kesalahan dalam penulisan. Pengetikan harusnya yang kedua penelitian kualitatif. Baik, silahkan digeser ke slide selanjutnya. Nah, coba diidentifikasi di layar ada tahapan yang dilakukan ketika kita akan menyusun proposal penelitian. Jadi awal berpikirnya kalau kita melihat, dengar suaranya nggak? Dengar, Pak. Baik. Awal berpikirnya ketika kita akan melakukan rencana penelitian dengan pendekatan kuantitatif, pertama kita sudah mengidentifikasi kejadian atau fenomena yang mengandung unsur masalah. Nah, kejadian atau fenomena yang mengandung unsur masalah ini sudah kita bahas di dalam bahasan atau materi mengenai latar belakang masalah ya. Lalu lengkapi dengan data permasalahan, baik primer atau sekunder. Artinya bisa salah satunya, bisa kedua-duanya ya, dan atau itu. Nah, data primer itu yang dimaksud adalah data langsung dari lokasi di mana terjadi masalah tersebut. Kalau di sekolah, artinya langsung dari sekolahnya melalui datang ke sekolah, wawancara, observasi, atau studi dokumen. Lalu yang kedua, misalkan di dinas ya, di dinas pendidikan, ya berarti datanya kita datang ke dinas, lalu mencoba memahami melalui wawancara, pengamatan apa yang terjadi di sana, atau di tempat lain, di lembaga diklat misalkan, atau di komisi di DPRD yang menangani bagaimana cara membuat kebijakan. Sebentar. Oke, kita lanjut. Jadi setelah dilengkapi dengan data yang primer, nah baru kita bisa lanjut. Nah, apakah bisa datanya data sekunder? Bisa. Ya, data sekunder juga bisa kita gunakan. Data sekunder itu dapat dari mana? Hasil penelitian orang lain, ya, dalam jurnal, dalam laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, berita di majalah, berita di TV, berita di YouTube. Yang penting sumbernya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu bisa menjadi data sekunder.
atau statistik ya, laporan statistik misalkan dari BPS itu juga bisa. Jadi berbagai sumber kedua itu bisa digunakan untuk menjadi referensi pendukung data atau data pokok yang akan digunakan dalam penelitian. Yang ketiga adalah identifikasi sebab dan akibat dari masalah tersebut. Nah, sebagaimana ini yang dilakukan di latar belakang, kemarin sudah disampaikan, setelah data itu ada, lakukan analisis sebab akibatnya. Mengapa masalah itu ada? Apa yang menyebabkannya muncul di lembaga pendidikan? Dianalisis, didukung dengan pendapat ahli. Menurut ahli, apa sih yang menyebabkan itu terjadi, atau menurut lapangan sendiri. Lalu di analisis yang kedua mengenai akibat. Apa akibat yang terjadi ketika masalah itu muncul di sekolah atau di lembaga pendidikan. Misalkan guru tidak bersemangat, mutu pendidikan rendah, terjadi konflik, terjadi stres, dan lain-lain. Berbagai permasalahan itu sebagai akibat. Nah, baik masalah, sebab maupun akibat, ini bisa kita ambil menjadi variabel dependent, ya, masalah yang akan kita pecahkan. Maka langkah selanjutnya adalah menentukan variabel dependent yang akan diteliti. Bisa dari simpulan masalahnya atau dari masalahnya sendiri, bisa dari sebab dan bisa dari akibat yang memunculkan yang terjadi ketika masalah itu terus berkembang. Setelah kita tentukan variabel ini, maka langkah selanjutnya adalah kita menentukan variabel yang independen merujuk pada kajian teori, ahli, atau riset terdahulu. Pada bagian ini Anda melakukan pemetaan konsep ya. Variabel Y itu dipengaruhi apa saja. Ini khusus untuk pendekatan kuantitatif. Bagaimana kalau satu variabel yang sifatnya survei, maka tidak ada penentuan pemetaan konsepnya, tetapi pemetaan lokasinya atau lebih jauh kalau komparatif ya, pemetaan siapa dengan siapanya akan kita komparasikan. Setelah kita menentukan variabel yang independen, ya berdasarkan rujukan teori maupun pendapat ahli atau riset terdahulu, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan judul penelitian. Nah, di sini sudah menentukan, ya sudah tersirat, metodenya juga sebenarnya sudah tersirat. Judul ini nanti rumusannya jangan lebih dari 14 kata. Diusahakan seringkas mungkin, tetapi menggambarkan mengenai variabel dan lokasi yang akan diteliti. Lalu buat latar belakang masalah dalam arti rumusan, ya, dalam arti paragraf-paragraf yang itu sebenarnya bagian-bagian pokoknya sudah ada di langkah-langkah sebelumnya. Setelah selesai, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan batasan, rumusan, tujuan, dan manfaat penelitian. Ini sudah kita bahas kemarin. Batasan itu ada dua, batasan teoritik dan batasan praktik atau batasan konseptual, dan ada batasan kontekstual. Lalu rumusan masalah biasanya di kita, di prodi S1 Administrasi Pendidikan dibuat dalam bentuk pertanyaan. Mempertanyakan apa kira-kira yang akan didalami atau diujikan dalam penelitian ini. Lalu yang ketiga tentang tujuan, itu menunjukkan apa yang ingin dicapai. Nah, kalau manfaat, terdiri dari manfaat teoritik, manfaat praktik atau manfaat secara keilmuan, yaitu berkembangnya atau bertambahnya pengetahuan baru dari hasil penelitian, sedangkan manfaat secara praktik ditujukan untuk bagaimana melakukan perbaikan atau peningkatan pada praktik yang dilakukan di wilayah penelitian. Nah, setelah itu baru kita menentukan metode penelitiannya, ya, secara real, dan itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, ini pendekatannya kuantitatif ya, menggunakan pendekatan yang bersifat melakukan pengujian teori atau memahami suatu wilayah berdasarkan teori tertentu. Ini lebih kental dengan bagaimana kita mengkuantifikasi fenomena yang ada di lapangan supaya bisa dipahami berdasarkan teori tertentu. Karena itu pada pendekatan kuantitatif sangat kental dengan teori yang akan digunakan untuk dilakukan pengujian nantinya di lapangan. Kita bergeser kepada bagaimana kalau pendekatannya kualitatif. Slide selanjutnya.
Ya, jika pendekatannya kualitatif, ya ada sedikit perbedaan dalam prosesnya. Tahap pertama sama, mengidentifikasi, tetapi yang diidentifikasi adalah fenomena yang mengandung keunikan atau keunggulan, atau permasalahan juga boleh. Jadi di situ, kalau di kuantitatif, banyak menggali fenomena yang menunjukkan permasalahan di lapangan. Nah, sedangkan kualitatif, ya, karena pola pemikirannya adalah bagaimana memahami kondisi fenomena yang ada di lapangan, maka yang harus kita lihat pada awalnya itu adalah ada sesuatu yang unik yang terjadi di lapangan. Baik itu sesuatu yang sifatnya keunggulan, inovasi, hal yang berbeda, atau bahkan bisa masalah. Nah, ini yang agak berbeda ya dari pendekatan kuantitatif. Yang kedua, lengkapi dengan data. Ini baik primer maupun sekunder, sudah saya jelaskan, primer, makna primer dan sekunder. Lalu yang ketiga, identifikasi sebab dan akibat dari keunggulan tersebut. Lalu selanjutnya, tentukan fokus penelitian. Nah, apakah beda antara fokus dengan variabel? Dari sisi substansi sebenarnya sama. Menentukan apa yang akan diteliti, ya, fokusnya. Karena istilah dalam penelitian kualitatif seringnya menggunakan istilah fokus dan kuantitatif menggunakan namanya variabel. Setelah fokus penelitian ini ditentukan, misalkan kita akan fokus pada bidang apanya, pada aspek apanya. Ilustrasi kepada saya menggambarkan mengenai gajah kemarin ya, hanya meneliti mengenai kaki kanannya saja yang depan, nah itu sudah menunjukkan fokus. Lalu kita menentukan lokasi penelitian, di mana penelitian ini akan dilakukan. Ya. Ini penting dalam penelitian kualitatif karena substansi atau fokus yang akan dikaji itu melekat dengan lokasi penelitiannya. Tidak bisa mengambil keunggulan di tempat tertentu, misalkan di tempat A, tetapi kita melakukan penelitiannya di tempat B, ya, karena nanti nggak akan ketemu apa yang menjadi keunggulannya. Kecuali kalau satu tipe, ya, saya umpamakan begini, di tempat makanan yang branded semua itu mempunyai pola khas, tetapi datanya kita dapat dari di Jakarta. Tetapi lokasi makanan itu sebenarnya tidak hanya di Jakarta, di semua tempat atau di kota-kota besar ada, termasuk misalkan di Bandung. Karena dia franchise ya satu merek yang sama, maka kita coba akan meneliti itu di Bandung, nah itu baru boleh. Kenapa? Karena pola pengorganisasian dan manajemennya itu menunjukkan sama, ya satu branding. Kecuali yang begitu itu masih boleh. Lalu selanjutnya rumuskan judul penelitian, masih berfungsi 14 kata ya totalnya. Jangan lebih, karena lebih harus dicari mana yang kurang, yang bisa dikurangi. Lalu yang selanjutnya buat latar belakang masalah dalam arti paragraf-paragraf, lalu rumuskan batasan, rumusan, tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya tentukan metode penelitian secara lebih rinci. Nah, ini kerangka pendekatan kualitatif dari sisi alur berpikirnya. Lanjut. Nah, bagaimana kita bisa melakukan pemahaman, bagaimana kita memahami pendekatan penelitian ini? Ada dua macam penelitian, ya pendekatan itu ada pendekatan kuantitatif dan ada juga pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini mengacu pada konteks of justification atau menjustifikasi, melakukan penilaian. Pada dasarnya menguji teori yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui kerangka berpikir yang dirumuskan dalam hipotesis penelitian. Jadi ada fenomena di lapangan, misalkan fenomena bagaimana kepala sekolah memimpin sekolah. Tapi dalam teori kepemimpinan itu ada banyak teori kepemimpinan. Nah, kita ingin memotret dengan teori tertentu mengenai kepemimpinan, bagaimana gambaran kepemimpinan yang terjadi di sekolah-sekolah yang ada di lapangan berdasarkan teori tertentu. Inilah yang disebut dengan context of justification, ya, menjustifikasi satu fenomena berdasarkan teori tertentu. Hasil penelitian kuantitatif dapat digeneralisasikan, artinya dapat digunakan untuk mengurai, menjelaskan mengenai fenomena yang ada di tempat lain di luar lokasi penelitian. Ini yang disebut dengan generalisasi.
Yang kedua, pendekatan kualitatif atau naturalistik, ya, mengacu pada konteks of discovery. Nah, maksudnya adalah dengan penelitian ini, penelitian kualitatif, justru peneliti ingin memahami apa permasalahan yang ada di lapangan, apa keunggulan yang ada di lapangan, apa keunikan yang ada di lapangan secara mendalam. Karena itu, pada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, disarankan tidak terlalu banyak lokasi penelitiannya. Substansi yang dipelajarinya juga tidak menyeluruh, ya, dalam arti tidak banyak. Satu organisasi semuanya dipahami. Tentu akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, tetapi cukup pada fokus-fokus tertentu. Misal di manajemen sekolah itu terkait dengan kepemimpinan kepala sekolahnya atau terkait dengan keteladanan kepala sekolahnya. Nah, itu spesifik pada bidang-bidang tertentu. Dan lokasinya juga tidak banyak, antara 1, 2, atau 3 lokasi penelitian. Untuk S1 saya menyarankan cukup 1 lokasi saja. Nah, ini nantinya dapat diangkat menjadi hipotesis ya bagi penelitian kuantitatif selanjutnya. Jadi dengan temuan penelitian ini ada masalah, ada keunikan yang menjadi temuan penelitian. Hasil penelitian kualitatif ini tidak dapat digeneralisasikan untuk lokasi yang berbeda karena sifatnya itu kontekstual dengan lokasi penelitian. Kecuali ya, sekali lagi kecuali seperti ilustrasi tadi branded barang atau branded perusahaan di satu lokasi dengan lokasi yang sama, brandednya sama, dan itu bisa dilakukan pada case dengan indikator-indikator atau karakter organisasi yang sama. Lanjut. Nah, coba kita lihat perbedaan antara berbagai aspek dalam pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dari sisi landasan, kuantitatif itu positivistik ya, artinya ada teori yang mendahului dan itu akan menjadi parameter untuk menentukan kondisi lapangan. Sedangkan kualitatif itu non positivistik ya, bisa jadi bahkan menemukan teori baru di lapangan. Pendekatannya deduktif ya, dari umum ke khusus, tapi kalau kualitatif justru sebaliknya dari khusus-khusus ya nanti ke umum. Perspektifnya etik atau generalisasi karena menunjukkan ada temuan yang bisa berlaku untuk semua. Sedangkan perspektif kualitatif itu emik ya, kasus-kasus tertentu saja, tidak berlaku untuk semua organisasi, semua lembaga. Dari sisi ruang lingkup kajian, kuantitatif itu ilmu pasti atau ilmu alam, sedangkan kualitatif itu lebih tepat untuk ilmu sosial. Tetapi ini kualitatif pun nanti bisa juga terjadi pada ilmu-ilmu pasti, ilmu-ilmu alam ya. Lalu sifatnya konkret untuk kuantitatif, kalau kualitatif sifatnya abstrak. Abstrak itu sudah terlalu jelas, sedangkan sifatnya kuantitatif konkret karena dia dilakukan pengujian. Dari sisi ontologis atau substansinya adalah hubungan kausa, hubungan sebab akibat. Sedangkan yang disebut dengan kualitatif, multiple reality atau dalam bahasa ya filmnya multiverse ya. Di dunia yang sangat kompleks ya, realitas yang sangat banyak. Jadi tidak begini 1+1 sama dengan 2. Nah, jawaban 2 itu adalah causal relationship ya, sebab akibat. Tetapi kalau multiple reality bisa 2, bisa 4 dikurangi 2, bisa 3 dikurangi 1, bisa 4 dibagi 2. Jadi banyak jawabannya itu. Tidak bisa satu jawaban. Lalu epistemologi atau dari sisi metode objektif, sedangkan kualitatif itu subjektif karena penelitilah yang akan menjadi peneliti alat instrumen atau bagi penelitian tersebut. Posisi peneliti kalau kuantitatif itu tidak terlibat outsider karena menggunakan kuesioner ya, sedangkan kualitatif peneliti terlibat dalam proses organisasi, artinya ikut berpartisipasi. Kalau saya waktu meneliti mengenai sebuah penelitian mengenai pengembangan manajemen sekolah, maka saya selama 6 bulan itu berpartisipasi sebagai petugas piket di sekolah selama 6 bulan itu. Tiap hari saya dari pagi jam 6 sampai jam 4:30 itu ikut
bertugas sebagai partisipan petugas piket di sekolah. Dari petugas piket itu saya ngobrol ya dengan guru-guru yang piket untuk memahami bagaimana kondisi sekolah. Ketika waktu kosong piket, saya juga diskusi, mau wawancara siswa, mau wawancara kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Nah, itu yang dimaksud dengan berpartisipasi. Jadi saya sebagai peneliti itu terlibat langsung dalam proses di satuan pendidikan. Itulah yang disebut dengan terlibat ya atau insider. Bagaimana kalau penelitiannya di tempat sendiri itu lebih bagus. Ini sangat kualitatif. Yang selanjutnya, samplingnya itu kuantitatif, bisa random, bisa terstruktur. Jadi ada sampel ya, ada sampling, teknik sampling. Sedangkan di dalam kualitatif itu tidak ada istilah random. Semuanya purposif berdasarkan kebutuhan data. Lalu analisis data menggunakan statistik kalau kuantitatif, kalau kualitatif non-statistik. Interpretasi data sifatnya pengukuran, kalau kualitatif pemaknaan. Apa maknanya ketika seseorang melakukan begini, berbicara begitu, melakukan ini, nah gitu. Itu kualitatif. Interpretasi datanya cukup berbeda ini antara kuantitatif dan kualitatif. Lalu kalau kesimpulannya untuk kuantitatif absolut sehingga bisa digeneralisasi untuk yang lain, sedangkan untuk kualitatif sifatnya relatif hanya berlaku untuk kasus yang diteliti. Baik, lanjut. Oke, ini kategori penelitian berdasarkan metode ya. Nah, ada 4 besaran penelitian. Satu, analitis. Nah, analitis ini sifatnya metode yang digunakan pada matematika, filsafat, hukum, linguistik. Di kita jarang itu, kecuali kalau mau meneliti mengenai undang-undang pendidikan, UU Sisdiknas itu bisa, tapi jarang. Sampai saat ini saya belum menemukan mahasiswa prodi S1 Administrasi Pendidikan mengkaji mengenai hukum pendidikan. Yang kedua, historis ya, artinya peristiwa perkembangan di masa lampau yang terjadi yang sudah terjadi di masa lampau. Nah, ini penelitiannya biasanya sifat kronologis atau biografi seseorang. Biografi tokoh pendidikan misalkan Ki Hajar Dewantara, biografi mengenai bagaimana pelaksanaan pendidikan taman siswa dan lain-lain. Nah, itu sifatnya historis yang telah terdahulu, atau penelitiannya bersifat spasial, komparatif, historik, dan legal yuridis. Nah, penelitian kita cenderung ada di deskriptif yang ketiga, menjelaskan kondisi yang ada saat ini. Ya. Jadi penelitiannya penelitian untuk kejadian yang masih berlangsung, masih dirasakan proses dan hasilnya. Ada sifatnya korelasi, survei, studi kasus, studi pengembangan, studi tindak lanjut, atau studi kecenderungan. Nah, yang keempat, kategori keempat itu eksperimental. Biasanya dilakukan untuk MIPA ya, misalkan pengujian kimia, pengujian fisika, atau di teknologi ya, melakukan eksperimentasi. Dengan eksperimen tersebut maka dia menguji hubungan sebab akibat. Jika dia padukan antara zat A dengan zat B, apa yang akan terjadi. Jika proses ini dilakukan, maka bagaimana yang akan terjadi. Di kita apakah bisa menggunakan pendekatan eksperimental? Bisa. Tetapi eksperimen ini harus bisa melakukan tindakan tertentu. Misal, kita akan menguji cobakan kepemimpinan transformasional di satu sekolah. Artinya, lokasi penelitian itu akan ditreatment, dilatih dulu kepala sekolahnya, apa yang dimaksud dengan kepemimpinan transformasional, bagaimana cara melakukannya. Lalu, nah itu yang disebut dengan treatment. Kepala sekolahnya diberi treatment, diberi tindakan, lalu dia implementasi secara nyata di lapangan untuk mengimplementasikan apa yang dilatihkan. Lalu nanti kita lihat efeknya, ada nggak efeknya, untuk mengetahui seberapa jauh efek dari treatment yang sudah dilakukan. Bisa one group ya, satu kelompok, atau bisa lebih beberapa kelompok kita treatment berbeda. Yang satu dengan pelatihan plus kesejahteraan, yang satu pelatihan kesejahteraan plus pendampingan dan lain-lain. Itu menunjukkan sebuah proses treatment ya.
Bisa dilakukan, sangat bisa. Khususnya bagi Anda yang punya lembaga pendidikan. Lakukan treatment ini pada lembaga Anda karena Anda pemiliknya atau orang tua Anda pemiliknya. Oke, lanjut. Baik, ini penjelasan lebih lebih detail mengenai jenis-jenisnya ya. Untuk kuantitatif dan kualitatif, kuantitatif yang bersifat eksperimental bisa murni, bisa kuasi, bisa eksperimental lemah, artinya banyak yang tidak dikontrol ya. Lalu subjek tunggal SSR, biasanya SSR itu digunakan pada mahasiswa di pendidikan khusus ketika menangani anak ya, anak yang misalkan berkebutuhan khusus tertentu ya di treatment. Nah, ini yang disebut single subject response. Responsnya ini yang kuantitatif. Lalu non eksperimental ada deskriptif, komparatif, relasional, survei atau tindakan. Kualitatif ada yang sifatnya interaktif, jenisnya ada etnografi, historis, fenomenologi, studi kasus, studi kritis. Non interaktif, analisis konsep, analisis kebijakan, analisis historis. Penjelasan mengenai semua harusnya sudah Anda kuasai pada mata kuliah metodologi penelitian. Nah, saya ingin eh, mengarahkan Anda untuk memilih pendekatan metode-metode ini mana yang akan Anda gunakan secara tepat ya. Karena itu lihat dulu ya latar belakang tujuan penelitiannya. Apakah tujuannya ini ingin menguji teori atau memahami kondisi lapangan? Kalau ingin memahami kondisi lapangan, berarti itu kualitatif. Nah, sekarang lihat apakah interaktif atau non interaktif. Artinya interaktif itu antara peneliti dengan objek yang diteliti ada interaksi. Nah, contohnya etnografis. Guru meneliti mengenai bagaimana kelasnya efektif atau tidak. Maka itu pendekatannya etnografi kelas. Nah, historis, fenomenologis. Nah, fenomenologis itu terkait dengan fenomena yang sedang dialami oleh orang dalam organisasi. Studi kasus pada kasus tertentu, studi kritis ya, ini berbeda sedikit terkait dengan substansi atau objek yang ditelitinya. Atau yang non interaktif, artinya tidak ada interaksi secara langsung dengan fenomena, yaitu analisis konsep. Misalkan kita ingin mempelajari atau membandingkan antara konsep Max Weber tentang teori birokrasi dengan teori organisasi modern. Maka yang kita kaji bukan fenomenanya, tetapi konsep-konsep yang ada di dalam referensi, dalam buku-buku. Apakah kita boleh? Boleh, silahkan. Misalnya kita ingin mengkaji kepemimpinan transformasional dengan kepemimpinan instruksional atau kepemimpinan pembelajaran yang ada di Merdeka Belajar saat ini. Apa keuntungan dan kelebihannya secara mendalam, tahapannya, prosesnya, itu dipersilahkan. Analisis kebijakan, ini terkait dengan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang ada atau yang telah lalu. Itu boleh juga dikaji. Lalu yang terakhir analisis historis. Nah, analisis historis itu artinya menguji perkembangan historis ya. Bukan menguji menguraikan perkembangan secara historis dari waktu ke waktu. Kalau interaktif yang historis itu artinya fenomenanya masih ada. Fenomenanya bukan masih ada, masih bisa dilihat ya, seperti benda-benda terkait dengan alat pendidikan di masa lalu, proses pengelolaan di pendidikan di masa lalu itu seperti apa. Nah, wujud atau artefak-artefaknya masih bisa dilihat. Oke, lanjut. Nah, penelitian deskripsi ini mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Ini yang seringkali digunakan, maka saya akan fokus pada bagian yang ini. Tetapi bukan menafikan ya, bahwa eksperimen itu tidak boleh-boleh juga. Penelitian historis boleh-boleh juga. Penelitian yang sifatnya analisis juga boleh. Memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah aktual, berfungsi untuk pemecahan praktis daripada pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini lebih kepada bagaimana masalah itu dipecahkan supaya bisa bermanfaat bagi lapangan. Variabelnya bisa tunggal, satu, lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima. Juga deskripsi hubungan beberapa variabel. Lanjut. Oke, ini jenis penelitian deskriptif. Nah, selama ini kita sering
terjebak bahwa penelitiannya harus dikorelasi semua, enggak juga. Jadi Anda boleh melakukan survei, boleh juga studi kasus, boleh juga perbandingan, boleh juga suatu prediksi. Prediksi itu bukan grup motor ya. Yang dimaksud di sini studi prediksi itu penelitian untuk memprediksi tren atau kondisi tertentu di masa yang akan datang berdasarkan kondisi saat ini. Lalu bisa juga melakukan studi evaluasi, menilai suatu program yang sedang atau sudah dilakukan. Nah, kemarin saya melihat ada pendekatan studi evaluasi terhadap program Merdeka, implementasi Merdeka Belajar, implementasi kurikulum Merdeka, implementasi organisasi penggerak. Nah, itu program-program yang ada saat ini yang dilihatnya adalah implementasi programnya. Atau disebut dengan studi evaluasi. Lanjut. Nah, ini contoh mengenai hubungan ya. Seringkali kita mendapati sebuah judul begini. Yang atas, pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap disiplin kerja guru di SD Negeri Sekecamatan Bandung Kulon. Lalu ada juga yang mengambil judulnya bukan pengaruh, tapi kontribusi kepemimpinan kepala sekolah terhadap disiplin kerja guru di SD Negeri Sekecamatan Bandung Kulon. Apa bedanya? Dua-duanya masuk dalam studi korelasional atau hubungan antar variabel. Lihat di bagian bawah keterangan, pengaruh menguji korelasi variabel X ke Y. Ya, seberapa besar pengaruhnya, tinggi, rendah, sedang, kategorinya nanti. Atau kuat, lemah, tinggi. Kontribusi itu menguji korelasi dan koefisien determinasi variabel X ke Y. Sebenarnya kontribusi itu awalnya adalah menguji korelasi, lalu nanti dikuadratkan hasil korelasinya, jadilah itu disebut dengan koefisien determinasi atau menguji besarannya berapa, sehingga kita bisa mendalami lebih lanjut apakah tinggi rendahnya itu kontribusi itu tinggi, rendah atau sedang ya. Dan kita bisa mengidentifikasi lebih lanjut apa faktor lain yang mempengaruhi terhadap variabel Y tersebut. Oke, lanjut. Nah, inilah tugas yang harus Anda lakukan di minggu ini. Pertama, tuntaskan mengenai teori, kerangka pikir, dan penelitian terdahulu. Lalu tetapkan metode pendekatan, lokasi penelitian, responden, sumber data, cara pengolahan hasil penelitian. Barusan saya sudah membahas mengenai metode pendekatan, lokasi sesuaikan dengan situasi, di penjelasan awal sudah ada. Nah, responden atau sumber data itu adalah yang akan memberikan data. Kalau kuantitatif siapa respondennya, kalau kualitatif siapa sumber datanya. Biasanya kalau kualitatif itu sumber datanya tidak tunggal, tapi beberapa orang yang memiliki data-data informasi yang diteliti. Lalu tata cara pengolahan hasil penelitian, nah ini reguler sebenarnya ada dua pendekatan. Kalau kuantitatif nanti tahapannya ada beberapa tahapan, kalau kualitatif nanti ada 4 tahapan, yang lain ada 5 tahapan. Itu sih tinggal mengikuti bagaimana pendapat ahli saja terkait dengan hal tersebut. Oke, itulah untuk pertemuan kita minggu ini terkait dengan bagaimana kita menentukan metode penelitian dari latar belakang, tujuan, rumusan masalah, dan judul yang sudah kita tetapkan di minggu sebelumnya. Oke, bisa di-close.